walaupun Kristen, tapi alhamdulillah mau dan mengizinkan suaminya disyahadatkan karena pernah tahu pesan itu, wasiat itu. Tanda mengangguk itulah yang akhirnya dijadikan sebagai patokan oleh Ustadz Insan Bogoginta. Beliau telah masuk Islam. Beliau menyampaikan kepada istrinya, wahai ibu, suami anda telah masuk Islam. Coba saksikan, beliau sudah mengangguk. Istrinya mengiyakan. Sudah, akhirnya Ustadz Insan pulang. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para ustadz, asatidz, ustadzat sekalian yang kami muliakan, para hadirin jamaah sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah dalil yang sering kali umum disampaikan oleh para khatib di atas mimbar yang menekankan bahwa jangan pernah sekalipun kita meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin, suatu ketika kurang lebih tahun 2019 di Ramadan seperti ini, kemudian besoknya Idul Fitri, kemudian siangnya saya dapat telepon dari seorang sahabat di Surabaya. Beliau minta tolong, ada saudaranya di Jakarta, Bekasi Pak Jakarta, kurang lebih di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, dan itu minta tolong untuk disyahadatkan. Betapa berharganya sebuah nilai keimanan. Beliau telepon siang minta tolong agar kami berangkat ke rumah sakit di Jakarta untuk mensyahadatkan saudaranya, kondisi sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana cara mensyahadatkan seperti itu? Besoknya sudah Idul Fitri. Karena beliau takut kalau meninggal begitu. Jadi waktu beliau awal-awal sakit itu sudah berpesan, saya ingin masuk Islam. Sementara seluruh keluarganya semuanya Kristen. Istrinya juga Kristen. Jadi beliau minta tolong pada kami karena wasiat dari pesan itu, dan istrinya tahu. Akhirnya saya telepon ayahanda kami, Ustadz Insan Bogoginta. Tolong Ustadz, ini di rumah sakit Fatmawati. Wah, ini sudah pulang semua, pegawai saya sudah pulang semua, ini pulang semua. Ustadz Insan sendirian akhirnya. Sendirian berangkat dari Depok, meluncur disetiri sendiri, berangkat ke rumah sakit Fatmawati sana. Nyampe sana, kemudian beliau ketemu sama istrinya di dalam kamar rumah sakit itu dan minta tolong untuk pamit mensyahadatkan. Istrinya alhamdulillah mau, walaupun Kristen, tapi alhamdulillah mau dan mengizinkan suaminya disyahadatkan karena pernah tahu pesan itu, wasiat itu. Dalam kondisi seperti itu, Ustadz Insan menuntun, beliau yang ingin bersyahadat itu matanya melek merem begitu. Jadi ketika Ustadz Insan datang, beliau menuntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi terus, asyhadu alla ilaha illallah, terus diulangi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi terus, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tirukan saya, kata Ustadz Insan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus diulangi terus. Walaupun beliau tetap diem, kadang melek, sesekali melek begitu ya. Diem gitu, enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau akhirnya mengangguk begitu.
Tanda mengangguk itulah yang akhirnya dijadikan sebagai patokan oleh Ustadz Insan Bogoginta. Beliau telah masuk Islam. Beliau menyampaikan kepada istrinya, wahai ibu, suami anda telah masuk Islam. Coba saksikan, beliau sudah mengangguk. Istrinya mengiyakan. Sudah, akhirnya Ustadz Insan pulang, dibuatkanlah sertifikat. Sertifikatnya langsung kopiannya dikasihkan kepada istrinya, arsip disimpan. Besoknya suaminya meninggal. Alhamdulillah dimakamkan secara Islam atas dasar sertifikat tadi itu. Ini adalah betapa mahalnya sebuah keimanan, nilai sebuah keimanan. Suatu ketika juga kami rebutan jenazah di Magelang. Jadi Magelang itu ada mu'alaf, beliau pengurus masjid, pengurus 2 masjid, kemudian mau dimakamkan secara Kristen, sudah di dalam peti, sudah pakai jas dan sebagainya. Akhirnya terjadilah perebutan jenazah, dan jenazah itu akhirnya alhamdulillah bisa kami ambil dan bisa dimakamkan di Magelang secara Islam. Dan pernah juga jenazah itu, pernah juga jadi mu'alaf itu sudah masuk di dalam kuburan, sudah dimakamkan secara Kristen, disalib dan lain sebagainya, kasih maisan salib itu, dikeduk, ya sudah, karena beliau tahu mu'alaf, terjadi perdebatan dan lain sebagainya, kita keduk, diambil jenazahnya. Betapa mahalnya sebuah keimanan, begitu. Nah ini, saya ada tamu, Mas Glenn bisa ke sini. Mas Glenn bisa ke sini? Ya. Ini Mas Glenn, ini adalah mu'alaf yang minta tolong kepada kami hari ini. Mas Glenn ini mu'alaf, masuk Islam, tapi tunarungu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, beliau tidak suka disebut tunarungu. Komunitas masyarakat tunarungu tidak suka. Mereka lebih bangga disebut sebagai tuli. Sebagai tuli. Beliau minta tolong agar menyampaikan kepada orang tuanya kalau beliau sudah masuk Islam. Jadi sementara kami pingit dulu, nanti insya Allah dapat 1 minggu, 1 pekan, 2 pekan, nanti kami akan menghadap kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya sampai sekarang tidak tahu kalau beliau masuk Islam, tinggalnya di Sawah Jajar. Nah, Mas Glenn, ini saya ya mau Mas Glenn ya bicara kepada semua hadirin, ya, perkenalkan diri. Pakai bahasa isyarat terserah Mas Glenn. Saya yang menerjemahkan sebisa saya. Mas Glenn umur berapa? Umur berapa? 28. Ya, sekarang Mas Glenn Islam atau Kristen? Oh, sudah Islam. Ya, Mas Glenn puasa setiap hari, ya. Ini puasa. Setiap hari puasa. Ya, Masya Allah. Beliau, wah ini panjang ceritanya, tidak bisa diceritakan malam ini. Betapa mahalnya nilai sebuah keimanan. Beliau masuk Islam, minta tolong pada kami karena takut kepada orang tuanya, khawatir ada macam-macam. Jadi beliau minta tolong pada kami untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa beliau telah masuk Islam. Ya nanti sambil berjalan lah. Nanti ini sementara kami selamatkan dulu. Dapat berapa hari kemudian nanti kami akan bertemu dengan orang tuanya. Gitu. Ya, mari Bapak Ibu, alhamdulillah disyukuri kita semuanya sudah dalam kondisi Islam, disyukuri dan kita berharap semoga Allah memberikan keimanan ini tertancap dalam hati kita sampai kita meninggal. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah.
Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.